أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Sadaqallahul Azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-Nya pada kita pada kesempatan ini untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi amal saleh, amal baik untuk kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini hadis yang saya ingin sampaikan adalah hadis ketiga. Hadis pertama, kedua sudah. Judulnya adalah tentang hakikat rukun Islam atau hakikat agama Islam. Di hadis kedua sudah dikasih tahu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah menanya tentang Islam. Dijawab sama Rasulullah. Nah, ternyata di hadis ketiga ini kayak petikan hadis kedua itu. Ditanya tentang rukun Islam. Hadisnya berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun atas 5 dasar. Jadi kalau kita sekarang beragama Islam, Islam itu yang kita anut agama ini ada 5 dasar, 5 pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan salah satu pokok ini, maka kayaknya kita meruntuhkan agama kita. Sama kita punya rumah kita ibarat rukun Islam. Kalau ada satu yang ditinggal dalam rukun Islam, kayaknya rumah kita ada yang hilang satu pokoknya. Apa kata Rasulullah? Bahwa sesungguhnya Islam itu dibangun atas 5 dasar atau 5 hal pokok. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ibarat rumah, tadi saya bilang ibarat rumah. Bersaksi kepada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya, ibarat pondasi rumah kita. Belum ada rumah didirikan tanpa pondasi. Ini namanya kan tiang, ini namanya tembok. Di bawah tembok ini ada pondasi. Apalagi kalau rumah tingkat, pasti ada pondasinya. Masjid kita ada pondasinya, kan, Mbak? Ada. Rumah kita ada pondasinya, ada. Dan itu yang penting. Kalau nggak ada pondasi, rumah hancur, rumah akan rubuh. Begitu juga dengan Islam. Jadi yang pertama adalah mengucapkan, mengikrarkan dalam lisan kita tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Udah, jangan menyembah kepada yang lain. Jangan menyembah kepada yang lain. Sebab kalau udah menyembah kepada yang lain, maka artinya kita bertuhan juga selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama tadi adalah menyembah kepada Allah dan juga mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi yang pertama. Seperti rumah yang tentunya ada pondasinya. Pondasi rumah itu yang ada di bawah bangunan kita. Dan tidak akan berdiri bangunan yang kokoh tanpa pondasi yang kuat. Jadi kalau kita beragama Islam, ini yang pertama. Bahkan sampai di bawah mati mestinya. Sampai mestinya di bawah mati di pondasi.
Kan ada hadis, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dapat mengucapkan pondasi ini, kalimat la ilaha illallah, dakhala jannah, maka akan pasti masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong yang pondasi pertama ini jangan sampai pondasinya rubuh atau pondasinya enggak kuat. Kita sering melihat ada bangunan yang runtuh, bangunan yang roboh. Kenapa? Karena pondasinya yang enggak kuat. Nah, karena itu Islam yang pertama adalah pondasinya dikokohkan dengan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kadang kita sudah bertuhan Allah, masih percaya sama selain Allah, percaya dukun, percaya sama peramal, percaya sama orang-orang pintar. Ini sama aja kita meruntuhkan pondasi. Jadi kalau sudah percaya kepada Allah, jangan sampai masih percaya sama orang-orang yang masih butuh bantuan Allah. Kita suka menyebut Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Jadi jangan sampai kita bergantung lagi kepada makhluk yang selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Allah Khaliq, dan kita tidak boleh bergantung kepada makhluk. Ini yang pertama pondasinya. Kemudian yang kedua, iqamis shalah. Kalau kita sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang kedua pondasinya adalah mendirikan sholat. Sholat itu seperti tiang, seperti dinding di rumah kita. Ini ada dindingnya, ada tiangnya, itu sholat. Maka jadi bangunan. Nggak mungkin ada atap kalau nggak ada tiang, nggak mungkin ada atap kalau nggak ada dinding. Cuma ada pondasi langsung atap. Mau menyanggah kemana? Sholat itu penyanggah nanti untuk ibadah yang lain. Makanya setelah syahadat ini adalah berikrar. Yang kedua adalah sholat. Jangan sampai ibadah sholat ini diremehkan. Syukur kalau kita masih mengerjakan yang wajib, yang sunnahnya males. Syukur. Tapi yang bagus, yang wajib dikerjakan, yang sunnah nggak mau ditinggalkan. Yang bagus, yang utama. Jangan sampai kita hanya mengandalkan yang wajib. Sholat 5 waktu kita kerjakan, sunnahnya nggak mau dikerjakan. Kalau bisa jangan. Tapi ini khusus untuk orang yang tertentu. Barangkali orang yang sudah nggak bisa melaksanakan sholat dengan sempurna kayak kita. Dia ada di tempat tidur berbaring. Dia bisa sholat yang wajib. Nah, kalau kayak kita ini sehat, jangan sampai meremehkan dan meninggalkan ibadah sholat yang lainnya. Ini sholat seperti dinding, seperti tiang. Rumah kita punya tiang tuh, punya ada dindingnya. Itulah sholat kita. Yang ketiga katanya adalah waita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Pondasi yang ketiga dalam membangun rumah adanya atap rumah kita. Atap rumah itu zakat kita. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat setiap bulan puasa tuh, di samping zakat ada juga nanti infak sedekahnya, memperkokoh bangunan di atas kita supaya nggak rubuh. Itulah zakat yang kita keluarkan. Rumah akan sempurna kalau sudah ada dindingnya, tiangnya, dan pondasi bawahnya, serta ada atapnya di atas. Kita akan terhindar dari panas, terhindar dari hujan. Inilah pentingnya orang mengeluarkan zakat. Karena kalau orang nggak mengeluarkan zakat dia sholat, maka sholatnya nggak diterima. Karena apa? Perintah sholat dikaitkan dengan zakat, Mbak. Coba lihat kalau Al-Quran bilang aqimus sholat wa atuz zakat, aqimus sholat wa itaiz zakat, dirikan sholat, keluarkan zakat. Pasti itu ayatnya. Selalu direndeng itu, dikaitkan. Kalau udah sholat, zakat. Pentingnya mengeluarkan zakat. Bahkan kata Nabi, zakat yang kita keluarkan, baik itu zakat fitrah, zakat mal, zakat yang wajib-wajib yang lainnya, adalah pembersih dari harta yang kita miliki. Harta kita kotor, Mbak. Kotor. Kalau kita tahu air keruh dari sumber tanah yang kotor, kan keruh, perlu ada saringan. Saringannya filter. Nah, filternya itu adalah zakat. Kalau kita di rumah airnya kotor, kan kita filter tuh supaya nggak kotor. Filter itu zakat.
Jadi yang kita dapat dari kantor, saya kerja di kantor, Mbah kerja di kantor, termasuk punya apalah, punya warung, pokoknya semua itu harta kita belum bersih. Belum bersih. Keluarkannya dengan zakat. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, khudz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Keluarkan zakatmu, karena dengan mengeluarkan zakat tuzakkihim, membersihkan, mensucikan. Tuh. Jadi Islam didirikan atas 5 dasar. Yang pertama adalah pondasinya di bawah tanah kita. Yang kedua adalah pilar-pilar ataupun dinding dan juga adanya penyanggah dari atap yang di atas. Nah, kemudian yang ketiga wa itai zakat adalah atap rumah kita yang harus kita kokohkan dengan mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah, zakat mal ataupun infak dan sedekah sebagai pembersih dari harta kita. Kemudian yang keempatnya adalah di sini disebutnya wahajjul baiti. Di hadis ini disebutnya yang keempat adalah haji. Kalau kita rukun Islam bilangnya haji kelima. Tapi di hadis ini haji itu yang keempat. Wahajjul baiti, dan hendaklah kau melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Makanya nanti di hadis lain haji itu ditaruh kelima ditambah wahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan pergilah haji kamu ke Mekah dan dengan catatan mampu untuk sampai melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah bagi yang mampu tadi kan. Makanya ditaruh kelima. Tapi di hadis yang ketiga di kitab Arba'in Nawawi ditaruh haji itu yang keempat. Yang kelimanya nanti puasa Ramadan. Salah nggak sih hadisnya? Nggak salah, Mbak. Jadi urutan rukun Islam itu memang haji yang kelima. Tapi kalau di hadis haji itu keempat ditaruhnya. Ini wahajjil baiti, dan pergi haji yang keempat itu. Ibarat apa? Haji itu ibarat pintu-pintu rumah kita. Kalau udah punya rumah, kita kan punya pintu. Mau punya rumah nggak punya pintu, ada maling. Kita udah punya pintu aja digebrak sama maling ya. Kita udah punya kunci nih, rumah kita dikunci, masih kemalingan. Nah, haji itu ibarat pintu-pintu rumah kita yang kita kunci sehingga harta kita aman di dalamnya. Yang kelimanya adalah wasaumi Ramadan, berpuasalah kau di bulan Ramadan. Itu puasa Ramadan ibarat sebuah halaman di rumah kita. Lengkap sudah rumah kita yang dibangun atas 5 dasar. Ada pondasi, ada dinding atau pilar, kemudian ada atapnya, ada pintunya, dan ada halaman ataupun kamar yang bisa kita jadikan tempat kita untuk berteduh di rumah kita. Jadi kalau hilang satu rukun Islam ini, maka kita tidak menjadi orang Islam yang sempurna. Kita tinggalkan satu dosa besar, kita melaksanakan dosa besar ketika meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 tadi. Nah, apa sih kesimpulan rinci ini? Di sini sebenarnya disebutkan ada intisari hadis. Intisari hadis yang saya bacakan di sini adalah satu, mengetahui rukun Islam dan melaksanakannya. Kita udah tahu rukun Islam ada 5, laksanakan. Jangan dipilah-pilih. Ibarat sholat, milih sholat maghrib, subuh enggak, jangan. Ibarat milih sholat Jumat doang, sholat mingguan, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh enggak. Ada nggak orang Islam kayak gitu? Ada. Sholat mingguan namanya, sholat Jumat. Ada lagi yang pengen sholat tahunan. Ada sholat tahunan, Idul Fitri sama Idul Adha. Selebihnya nggak pernah sholat. Jangan. Kalau tahu katanya rukun Islam, maka laksanakan intisari hadis ini. Yang kedua, 5 kewajiban ini adalah wajib atas orang-orang yang mukallaf. Yang mukallaf kayak saya, kayak Mbah, kayak jamaah di sini. Cucu kita yang baru 2 tahun, 5 tahun nggak mukallaf, Mbah, karena dia nggak wajib melaksanakan sholat kayak kita, nggak wajib puasa. 5 tahun, 4 tahun, anak cucu kita belum. Yang mukallaf itu yang sudah dikasih beban. Kita udah dikasih beban untuk puasa Ramadan, wajib. Kita dikasih beban untuk sholat 5 waktu, wajib. Kita dikasih beban untuk pergi haji karena kita mampu, orang kaya, wajib. Itu namanya mukallaf. Makanya intisari hadisnya adalah 5 kewajiban ini adalah wajib atas orang-orang yang mukallaf. Kita orang mukallaf. Kalau bukan mukallaf, gak usah sholat. Karena apa? Dia masih anak-anak. Yang ketiga, selain yang 5,
termasuk amalan-amalan tambahan pelengkap, kecuali jika ada dalil yang mewajibkan. Selain yang 5 tadi, syahadat, sholat, zakat, puasa ataupun haji, selain yang 5 ini, maka ada amalan-amalan tambahan sebagai pelengkap. Tuh, amalan tambahannya apa? Puasa Senin Kemis, ya kan? Amalan tambahannya apa? Sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah. Amalan tambahannya apa? Infak sedekah, yang wajibnya kan zakat. Nah, inilah yang disebut selain yang 5, termasuk amalan-amalan tambahan pelengkap. Jadi selain yang 5 itu ada amalan-amalan tambahan pelengkap kita untuk melengkapkan ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna. Dan yang keempat adalah kata Ramadan diartikan adalah sebuah nama bulan. Jadi kan di sini hadisnya disebutnya wasaumu Ramadan. Ramadan itu adalah nama bulan. Bulan dalam Islam disebut Ramadan. Itu tempat umat Islam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tadi. Jadi disebutnya adalah wasaumu Ramadan atau wasaumi Ramadan. Puasa di bulan Ramadan adalah nama di antara 11 bulan yang ada dalam Islam, agama kita. Ini yang barangkali intisari hadis yang saya sampaikan dari satu hadis. Yang hadis ketiga ini adalah bentuk daripada rukun Islam, seperti bangunan rumah kita yang ada di tempat kita tinggal itu. Jangan sampai tempat kita tinggal, rumah itu akan hancur satu pilar, satu pokoknya, karena kita meninggalkan satu rukun Islam yang menjadi pokok kita dalam beragama Islam. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu istiqomah, bisa melaksanakan kewajiban sebagai muslim untuk melaksanakan rukun Islam yang pertama sampai yang kelima ini. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita ucapkan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi